Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kita akan mempresentasikan terkait tugas kami itu perhitungan neural network dataset iris. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan saya Jamil Natarsyah dengan NIM 231001062. Nah, di sini kita masuk ke pembahasannya. Yang bakal kita lakukan di sini, kita akan mengklasifikasikan bunga iris menggunakan neural network dengan arsitektur 4 input, 4 hidden, dan 1 outputnya. 4 input itu 4 fitur dataset irisnya, dan 1 output yang bakal menghasilkan klasifikasi nilainya itu setosa atau bukan setosa. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada tabel dataset untuk iris. Data bunga yang kita masukkan, setiap baris mewakili satu sampel bunga dengan 4 fitur yang menjadi input jaringan sarafnya. Untuk label targetnya itu jika bernilai 1, maka dia dimasukkan ke dalam kelas setosa, dan yang bernilai 0 maka akan dimasukkan ke kelas bukan setosa, non setosa. Contohnya pada tabelnya di situ ada X1-nya sebaliknya 5,1 dan X2-nya sebaliknya 3,5, X3-nya petalik 1,4, dan X4-nya itu ada 0,2. Jadi di situ untuk targetnya itu ada 1 bernilai 1, maka karena nilainya 1, maka kelasnya akan dimasukkan ke setosa. Begitu sebaliknya. Ketika targetnya bernilai 0, maka dia masuk ke dalam kategori kelas non setosa. Lanjut. Ke model neural network arsitektur 441. Untuk struktur jaringan saraf yang kita gunakan, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Untuk prosesnya, di sini ada input layernya X1, X2, X3, dan X4. Dan hidden layernya itu ada H1, H2, H3, dan H4. Outputnya itu ada 1, yaitu Y-head. Jadi setiap neuronnya itu saling terhubung menggunakan bobot atau wick. Jadi saya jelaskan sedikit untuk model neural network iris correlation-nya. Jadi model jaringan saraf neuron atau neural network yang kita gunakan di dalam tugas kelompok kita ini, yaitu mengadopsi arsitektur 441. 4 neuron input, 4 neuron hidden layer, dan 1 neuron output. Untuk bisa mengklasifikasikan spesies bunga iris menjadi setosa atau non setosa. Untuk komponen utama modelnya itu ada data input yang kita gunakan. X-nya itu menggunakan 4 fitur numerik dari dataset irisnya. X1 itu ada spelling atau panjang kelopak, X2-nya itu lebar kelopak, X3-nya itu panjang mahkota, dan X4-nya lebar mahkota. Kemudian untuk target outputnya itu bersifat biner.
klasifikasi dua kelas, yaitu bernilai 1, maka spesiesnya akan masuk ke Aedes setosa, dan bernilai 0, spesies Aedes-nya masuk ke non setosa. Nah, untuk bobot awalnya itu nilai acak awal yang menghubungkan di antara layer itu input ke hidden layer, dan hidden layer ke output layer. Yang tertera pada baris pertama di situ epoch 1 di file Excel-nya. Kemudian untuk biasnya nilai pergeseran awal untuk setiap neuron di hidden layer itu dan output layernya. Kalau learning rate-nya itu ditentukan sebesar 0,5 untuk mengatur kecepatan pembaruan bobot selama proses gradient di Excel-nya. Jadi di situ juga ada fungsi aktivasi menggunakan fungsi sigmoid non-linear. Di situ juga teman-teman bisa lihat untuk rumusannya seperti di atas. ZH1 sama dengan W1 H1 dikali X1 ditambah W2 H1 dikali X2 ditambah W3 H1 dikali dengan X3 ditambah W4 H1 dikali X4 ditambah bias H1. Jadi nilai net input tersebut kemudian dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan output neuron hidden H1-nya. Jadi rumusnya H1 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat negatif ZH1. Kemudian cara model menghasilkan prediksi evaluasi. Yang pertama itu ada nilai probabilitas output Y hat, hasil dari fungsi aktivasi pada output layer yang menghasilkan nilai continue desimal antara 0 dan 1. Kemudian yang kedua ada klasifikasi menggunakan threshold. Untuk menentukan keputusan akhir, model menggunakan nilai ambang batas threshold sebesar 0,5. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan, teman-teman. Nah, jika hasil prediksinya lebih dari sama dengan 0,5, maka prediksinya sama dengan 1. Berarti masuk ke kelas setosa. Tetapi sebaliknya, jika hasil prediksinya kurang dari 0,5, maka prediksinya akan menghasilkan 0 atau non setosa. Jadi untuk perhitungan error dan loss untuk tahapan yang ketiga, nilai prediksi Y hat dibandingkan dengan nilai target menggunakan rumus error T dikurangi Y hat.
dan fungsi loss mean square error atau MSE per sampel loss sama dengan 1/2 dikali dalam kurung T kurang I hat pangkat 2. Lanjut, kita masuk ke rumus neural network sigmoid activation. Nah, di sini untuk langkah pertamanya itu forward propagation, yaitu menghitung nilai net. Di sini di rumus neural networknya itu setiap neuron hidden menghitung Z ZHJ sama dengan dalam kurung X1 dikali W1 dikali HJ ditambah dengan X2 W2 dikali HJ plus dalam kurung H3 W3 dikali HJ plus ditambah lagi dengan X4 W4 dikali HJ ditambah dengan bias HJ-nya. Jadi setelah itu kemudian hasilnya itu dimasukkan ke fungsi sigmoidnya untuk menghasilkan output hidden layer-nya. Untuk aktivasi neuron hidden layer HJ-nya itu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid nonlinear dengan rumus HJ sama dengan 0 dalam kurung ZHJ sama dengan 1/1 plus E pangkat negatif ZHJ. Rumus aktivasi sigmoid ini diterapkan sama pada rumus neuron hidden layer menggunakan nilai ZHJ masing-masing. Kemudian input neuron input menuju neuron output
Z outputnya. Untuk rumusnya itu teman-teman bisa lihat di situ. Z 0 sama dengan H1 kali WH 1 Z dan seterusnya. Kemudian ada juga rumus aktivasi output atau output prediksinya. Jadi untuk rumusnya itu ada Y hat sama dengan fungsi sigmoid Z 0 sama dengan 1 per 1 plus I pangkat negatif Z. Kemudian ada juga rumus error dan lossnya. Teman-teman bisa lihat di situ. Ada juga rumus delta outputnya. Delta output sama dengan error dikali Y hat dikali dalam kurung 1 kurang Y hat. Atau bisa juga menjadi rumus delta output dalam kurung T kurang Y hat dikali Y hat dikali 1 kurang Y hat. Kemudian di situ juga ada rumus delta hidden layer. Teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian ada rumus bobot untuk mengupdate bobot dan ada rumus untuk mengupdate bias. Lanjut ke alur neural network arsitektur 4+1. Jadi di alur kerja rumus neural network, proses tahapannya dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama itu ada tahap forward propagation, yaitu alur maju, yang dimana yang pertama itu kita masukkan data input, yaitu data fitur bunga iris yang terdiri dari X1, X2, X3, dan X4-nya yang akan dimasukkan ke dalam node ZX pada input layernya. Kemudian perkalian berbobot di hidden layer. Jadi setiap nilai variabel input xi-nya akan dikirim melalui sinopsis menuju hidden layer, yang dimana nilai dikalikan dengan bobot interkoneksi masing-masing, WI dikurang HJ. Kemudian setelah itu ada penambahan nilai bias, yang dimana setiap neuron hidden layer H1, H2, H3, dan H4 itu akan menghasilkan hasil untuk input bobot tersebut yang dijumlahkan secara linear dengan parameter bias. Kemudian yang keempat adalah transformasi aktivasi hidden layer, yang dimana nilai net input bakal diproses menggunakan aktivasi sigmoid 1 per 1 plus I
ketip Z untuk menghasilkan nilai output. Kemudian ada penerusan ke output layer, yaitu yang dimana nilai aktivasi dari seluruh neuron hidden layer dimasukkan ke output layer. Jadi nilai dikalikan dengan bobot penghubung hidden to output dan ditambah nilai bias output hingga dapat nilai linear Z0. Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, itu ada training di Excel. Jadi untuk proses pelatihan di Excel itu yang bakal dihitung itu adalah input data, perhitungan hidden layer, aktivasi sigmoid, output layer, error, delta error, dan update bobot. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Jadi proses ini diulang untuk setiap data mentraining sampai errornya itu mengecil. Di sini ada pengujian model yang telah dilatih tadi. Jadi untuk prosesnya kita ambil data baru, kemudian kita masukkan ke jaringan. Setelah itu kita lakukan forward propagation. Di sini tidak ada update bobotnya. Jadi untuk hasil outputnya itu digunakan sebagai prediksi. Contohnya itu untuk outputnya, nilai outputnya misalnya 0,9,2. Nah, nilai 0,9,2 ini kan hampir mendekati nilai 1. Maka akan dimasukkan ke kelas setosa. Dan untuk output yang keduanya itu bernilai 0,15. Dikarenakan 0,15 ini jauh dari nilai 1 tetapi dekat dengan nilai 0, maka akan dimasukkan ke dalam kelas non setosa. Untuk pembahasan selanjutnya bakal dilanjut sama teman saya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi neural network backpropagation pada dataset Iris yang kami kerjakan di Excel ini. Jadi, saya akan tunjukkan step by step-nya. Mana di sini kita ada bagian, sini ada untuk bagian training di Excel, yang mana sini terdapat ada dataset yang kita dapat di sebelumnya. Nah, di gambaran besarnya itu sebelum kita masuk ke angka besarnya, jadi kita pahami dulu apa yang akan kita lakukan di sini. Jadi kita punya dataset bunga iris yang mana setiap punya 4 ukuran, yaitu punya panjang, lebar, untuk kelopak luar atau sepal, pada panjang dan lebar kelopak dalam atau petal. Dari 4 angka itu, nah yang ini ya, yang X1, X2, X3, X4 ini ada sepal wide, petal leg, dan petal wide. Kita mau tahu apakah bunga ini termasuk jenis setosa atau bukan. Maka targetnya di sini adalah 0 dan 1. Nah, jika targetnya 0, maka itu adalah jika adalah 1, maka dia adalah bunga setosa. Jika 0, maka bukan nilai setosa. Kita akan cek menggunakan si Excel ini. Nah, neural network itu seperti otak tiruan yang mana belajar menjawab pertanyaan itu. Caranya gimana? Jadi kita kasih contoh, salah dulu, kita kasih satu, lalu dikoreksi, salah lagi, dikoreksi lagi, sampai si neural networknya ini atau otak tiruannya ini itu jadi jago. Nah, di project ini kita punya arsitektur yang kita pakai adalah 441.
yang mana kita memiliki 4 inputan yang X ini dan inputannya, lalu kita juga punya 4 hidden neuronnya. Ada 4 hidden neuron, di sini ada 441, 4 ini hidden neuron. Lalu ada satu yaitu outputnya. Jadi outputnya kita satu, yang mana kita simpulkan. Jadi kita memiliki 4 input, 4 hidden neuron dan satu output. Nah, data yang kita gunakan ini kurang lebih jumlahnya 120-an. Yang mana untuk data trainingnya. Nah, yang mana 150 ya, kita punya 120 itu untuk training, dan sisanya 30 itu kita pakai untuk si testingnya. Nah, kita testing juga kita gunakan Excel. Nah, dan di sini kita udah punya data yang kita tentukan dahulu pada saat trainingnya. Dimana training rate-nya ini kita tentukan 0,5 dan threshold-nya itu 0,5. Mana ketika kurang dari 0,5 hasil outputnya, maka dia bukan bunga si bukan bunga setosa atau jurus setosa. Jika lebih dari 0,5 nanti outputnya, maka dia adalah bunga setosa. Jadi kita sudah tentukan nilai awalnya untuk training rate dan thresholdnya. Nah, untuk bobot awalnya kita masuk ke seed trainingnya. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bobot awal dan initial weight-nya. Ini adalah nilai yang sudah kita tentukan sebelum kita trainingnya. Ini untuk W1, H1, W2, H1, W3, H1 dan seterusnya. Ini yang bagian pertama ini sudah kita tentukan sebelumnya. Ini teman-teman lihat bagian atasnya. Untuk W1, H1 kita masih tentukan 0,2 inisialnya. Lalu inisial untuk W1, H3 0,5 dan seterusnya dan selain sebagainya. Nah, kenapa nilainya seperti itu? Karena memang kita udah tentukan ditentukan manual, jadi bisa kita angka kecil apapun antara -1 sampai 1. Jadi ini hanyalah titik awal sebelum model belajar. Jadi analoginya ini seperti kita di hari pertama kerja di kantor baru, terus kita belum tahu apa-apa soal pekerjaan di kantor baru ini. Nah, jadi kita ini mulai dari tebakan awal, nanti lihat pengalaman, berbulan-bulan, berhari-hari, dan koreksi dari senior atau peratasan. Nanti kita jadi karyawan yang lebih baik, mengenal kantor itu, mengenal kerjanya. Nah, bobot awalnya persis seperti itu. Jadi, tebakan awal itu akan kita perbaiki. Jadi, tebakan awal kita tentukan, nanti seiring bertahapnya, seiring approach itu akan kita perbaiki selama trainingnya. Namun bagian empatnya ada forward chaining. Nah, sekarang kita lihat bagaimana data diolah. Proses ini namanya forward progression. Data mengalir maju dan input dan sampai output. Nah, untuk di training ini kita sampaikan sampai W1 aja. Nah, untuk menentukan ZH1-nya ini, itu tuh kita menghitung X1 dikali W1H1 ditambah X2 ditambah hasil perkalian X2 dikali W2H1 dan begitu ya. Anda nanti hasil perhitungan tersebut kita dapat 0,02. Nah, jadilah ini namanya ZH1-nya. Nah, setelah kita dapat ZH1-nya, nanti kita hitung H1-nya atau aktivasi sigmoidnya. Yang masih kita dapat 0,5 ini, jadi kita pakai, jadi rumusnya 1/1 dalam kurung 1 E pangkat minus ZH1. Jadi rumusnya sigmoid seperti itu. Nah, lalu kita sudah selesai hitung sigmoid, nanti kita hitung outputnya, lalu kita hitung Y-head-nya, menentukan prediksi, menentukan error dan loss, dan sebagainya macamnya. Nah, kita masuk ke tahap training. Di bagian bahas testing. Nah, untuk testing, untuk nilai awalnya itu kita pakai data dari training approach ke 9, yang mana di approach 9 ini kita dapat W1 itu min 0,5 sekian sekian sekian. Ini sudah kita inisialisasi, ini data-data kita ambil dari approach 9 yang sudah kita training. Nah, sekarang nah di sini kan kita pakai 30 data ya. Tadi sini titel 30, total benarnya 30, total salah 0, akurasi 100% dan segala macamnya. Nah, sekarang kita uji modelnya dengan 30 data baru yang belum pernah kita lihat model sebelumnya. Yang penting di fase ini tidak ada di fase testing ini tidak ada back propagation dan tidak ada update bobot. Kita hanya jalankan forward propagation saja menggunakan bobot final hasil dari training approach ke-9.
Nah, misalnya di X1 itu 5,7, X2 3,8, X3 1,7 dan sekian-sekian. Nah, kelas aslinya itu target satu yaitu kelas aslinya adalah dia adalah setosa. Nah, bobot yang sekarang kita pakai itu bobot hasil belajar dari training, bukan bobot awal lagi yang kita pakai di waktu training. Nah, untuk misalnya contohnya di W1H1 yang sekarang, nah, itu sudah berbeda. Yang mana nilainya itu min, nol yang ini ya, min, 0,05039 beda dengan yang training yang ditentuin. Satunya 0,2. Nah, hitung yang ZH1-nya sama, ya ZH1 jadi X1, nanti X1 dikali min 0 dikali ini W1H1, X2 hasil perkalian X1 W1H1 ditambah hasil perkalian X2 kali W2H1 dan begitu seterusnya sehingga mendapatkan Z1. Lalu sigmoidnya sama dengan trainingnya juga. Untuk Z2-nya juga sama. Nah, untuk hitung Z outputnya yang di sini itu kita kali H1 dikali W H1 output lalu ditambah H2 perkalian WH2 output dan begitu seterusnya ditambah terakhir ditambah bias. Nanti itulah kita dapatnya 1,0 sekian sekian sekian. Untuk menghitungi prediknya itu kita pakai sigmoid lalu hasil dari Z outputnya kita hitung sigmoid output jadinya ya sekitar 0,737 sekian sekian sekian. Jadi prediksinya 0,7 ini apakah di atas 0,5 atau di bawah 0,5? Ternyata ya prediknya tuh di atas 0,5, maka prediksinya satu benar. Jadi dia termasuk di kelas setosa. Nah, hasil akhirnya setelah semua 30 diuji, jadi hasilnya itu total sampelnya kita dapat 30, kita total benarnya 30, total salahnya 0, akurasinya 100%, total lossnya yang kita dapat dari 30 sampel itu ada 0,377 sekian, lalu ada average loss itu 0,01 sekian. Jadi model berhasil memprediksi dengan benar semua 30 testing yang belum pernah kita lihat sebelumnya atau belum kita masukkan ke trainingnya. Jadi satu hal yang menarik, meskipun akurasinya sudah 100%, total lossnya bukan nol. Kenapa? Karena lossnya itu dihitung dari Y-head yang continue, bukan dari label prediksi. Misalnya Y-head-nya itu 0,9 dengan target 1. Prediksinya sih sudah benar, tapi tetap ada loss kecil sebesar 0,01 mungkin sekian rata-rata, yang mana rata-rata loss per data itu mungkin hanya 0,0126 yang mungkin itu sangat kecil. Nah, bagian penutupnya, jadi kalau kita ringkas alurnya, itu sudah termasuk sebagai data masuk yang kita pakai dari X1 sampai X4, itu dikalikan dengan bobot, lalu jumlahkan dengan bias untuk mendapatkan si Z-nya, lalu diaktifasi dengan sigmoid untuk dapat nilai hidden neuron H-nya, atau kita singkat dengan H, lalu proses ini nanti diulang sampai dapat output Y prediksi yang kita tentukan. Lalu prediksinya ditentukan dari thresholdnya antara yang kita tentukan tadi 0,5 apakah dia lebih kecil itu 0, apakah dia lebih besar itu nanti antara 1, lalu error dan lossnya dihitung, lalu di training menggunakan back progression, memperbarui semua bobot, lalu di testing hanya dengan forward progression saja. Nah, jadi dengan arsitektur sederhana 441 ini 4 input, 4 hidden, lalu satu output dan hanya 9 output training sekitar output. Model yang kita buat ini dengan dataset tersebut itu mampu mencapai akurasi sempurna hingga 100% di mana di data testing ini. Ini membuktikan bahwa neural network tidak hanya menghafal data training saja, tapi dia benar-benar tahu pola yang bisa digenerasikan ke data baru. Jadi dia nggak hanya tahu data ini training saja, kita kita berikan data baru, dia memprediksi dengan benar. Oke, untuk tahap selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi neural network back propagation pada dataset iris yang kami kerjakan di Excel ini. Jadi, saya akan tunjukkan step by step-nya. Mana di sini kita ada bagian, sini ada untuk bagian training di Excel, yang mana sini ada dataset yang kita dapat sebelumnya. Nah,
Di gambaran besarnya itu sebelum kita masuk ke angka besarnya, jadi kita pahami dulu apa yang akan kita lakukan di sini. Jadi kita punya dataset bunga iris yang mana setiap punya itu punya 4 ukuran, yaitu punya panjang, lebar, untuk kelopak luar atau sepal, pada panjang dan lebar kelopak dalam atau petal. Dari 4 angka itu, nah yang ini ya, yang X1, X2, X3, X4 ini ada sepal wide, petal leg, dan petal wide. Kita mau tahu apakah bunga ini termasuk jenis setosa atau bukan. Maka targetnya di sini adalah 0 dan 1. Nah, jika targetnya 0, maka itu adalah jika adalah 1, maka dia adalah bunga setosa. Jika 0, maka bukan nilai setosa. Kita akan cek menggunakan si Excel ini. Nah, neural network itu seperti otak tiruan yang mana belajar menjawab pertanyaan itu. Caranya gimana? Jadi kita kasih contoh, salah dulu, kita kasih satu, lalu dikoreksi, salah lagi, dikoreksi lagi, sampai si neural networknya ini atau otak tiruannya ini itu jadi jago. Nah, di project ini kita punya arsitektur yang kita pakai adalah 441, yang mana kita memiliki 4 inputan, yang X ini dan inputannya, lalu kita juga punya 4 hidden neuronnya, ada 4 hidden neuron, di sini ada 441, 4 ini hidden neuron, lalu ada satu yaitu outputnya. Jadi outputnya kita satu, yang mana kita simpulkan. Jadi kita memiliki 4 input, 4 hidden neuron, dan satu output. Nah, data yang kita gunakan ini kurang lebih jumlahnya 120-an, yang mana untuk data trainingnya. Nah, yang mana 150 ya, kita punya 120 itu untuk training, dan sisanya 30 itu kita pakai untuk si testingnya. Nah, kita testing juga kita gunakan Excel. Nah, dan di sini kita udah punya data yang kita tentukan dahulu pada saat trainingnya. Dimana training rate-nya ini kita tentukan 0,5 dan threshold-nya itu 0,5. Mana ketika kurang dari 0,5 hasil outputnya, maka dia bukan bunga si bukan bunga setosa atau jenis setosa. Jika lebih dari 0,5 nanti outputnya, maka dia adalah bunga setosa. Jadi kita sudah tentukan nilai awalnya untuk training rate dan threshold-nya. Nah, untuk bobot awalnya kita masuk ke seed trainingnya. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bobot awal dan initial weight-nya. Ini adalah nilai yang sudah kita tentukan sebelum kita trainingnya. Ini untuk W1, H1, W2, H1, W3, H1, dan seterusnya ini. Yang bagian pertama ini sudah kita tentukan sebelumnya. Ini teman lihat bagian atasnya. Untuk W1, H1 kita masih tentukan 0,2 inisialnya. Lalu inisial untuk W1, H3 0,5, dan seterusnya, dan selain sebagainya. Nah, kenapa nilainya seperti itu? Karena memang kita udah tentukan lebih ditentukan manual, jadi bisa kita angka kecil apapun antara -1 sampai 1. Jadi ini hanyalah titik awal sebelum model belajar. Jadi analoginya ini seperti kita di hari pertama kerja di kantor baru, terus kita belum tahu apa-apa soal pekerjaan di kantor baru ini. Nah, jadi kita ini mulai dari tebakan awal, nanti lihat pengalaman, berbulan-bulan, berhari-hari, dan koreksi dari senior atau peratasan. Nanti kita jadi karyawan yang lebih baik, mengenal kantor itu, mengenal kerjanya. Nah, bobot awalnya persis seperti itu. Jadi, tebakan awal itu akan kita perbaiki. Jadi, tebakan awal kita tentukan, nanti seiring bertahapnya, seiring effortnya itu akan kita perbaiki selama trainingnya. Namun bagian empatnya ada forward chaining. Nah, sekarang kita lihat bagaimana data diolah. Proses ini namanya forward progression. Data mengalir maju dari input dan sampai output. Nah, untuk di training ini kita sampaikan sampai W1 aja. Nah, untuk menentukan ZH1-nya ini, itu tuh kita menghitung X1 dikali W1H1 ditambah X2 ditambah hasil perkalian X2 dikali W2H1, dan begitu ya. Dan nanti hasil perhitungan tersebut kita dapat 0,02. Nah, jadilah ini namanya ZH1-nya. Nah, setelah kita dapat ZH1-nya, nanti kita hitung H1-nya atau aktivasi sigmoidnya. Yang masih kita dapat 0,5 ini, jadi kita pakai, jadi rumusnya 1/1 dalam kurung 1 E pangkat minus ZH1. Jadi rumusnya sigmoid seperti itu.
Nah, lalu kita sudah selesai hitung sigmoid, nanti kita hitung outputnya, lalu kita hitung y-head-nya, menentukan prediksi, menghitung error dan loss, dan sebagainya macamnya. Nah, kita masuk ke tahap training. Di bagian bahas testing. Nah, untuk testing, untuk nilai awalnya itu kita pakai data dari training AirPods ke-9, yang mana di AirPods 9 ini kita dapat W101 itu min 0,5 sekian sekian sekian. Ini sudah kita inisial sisa, kita ini data-data kita ambil dari AirPods 9 yang sudah kita training. Nah, sekarang kita Nah, di sini kan kita pakai 30 data ya. Tadi sini titel 30, total benarnya 30, total salah 0, akurasi 100% dan segala macamnya. Nah, sekarang kita uji modelnya dengan 30 data baru yang belum pernah kita lihat model sebelumnya. Yang penting di fase ini tidak ada di fase testing ini tidak ada back propagation dan tidak ada update bobot. Kita hanya jalankan forward propagation saja menggunakan bobot final hasil dari training AirPods ke-9. Nah, misalnya di X1 itu 5,7, X2 3,8, X3 1,7 dan sekian-sekian. Nah, kelas aslinya itu target 1 yaitu kelas aslinya adalah dia adalah setosa. Nah, bobot yang sekarang kita pakai itu bobot hasil belajar dari training, bukan bobot awal lagi yang kita pakai di waktu training. Nah, untuk misalnya contohnya di W1H1 yang sekarang, nah, itu sudah berbeda. Yang mana nilainya itu min, nol yang ini ya, min, 0,05039 beda dengan yang training yang kita tentuin. Satunya 0,2. Nah, hitung yang ZH1-nya sama, yang ZH1 jadi X1, nanti X1 dikali min 0 dikali ini W1H1, X2 hasil perkalian X1 W1H1 ditambah hasil perkalian X2 kali W2H1 dan begitu seterusnya sehingga mendapatkan Z1. Lalu sigmoidnya sama dengan trainingnya juga. Untuk Z2-nya juga sama. Nah, untuk hitung Z outputnya yang di sini itu kita kali H1 dikali W H1 output, lalu ditambah H2 perkalian WH2 output dan begitu seterusnya terakhir ditambah bias. Nanti jadilah kita dapatnya 1,0 sekian sekian sekian. Untuk menghitung prediknya itu kita pakai sigmoid, lalu hasil dari Z outputnya kita hitung sigmoid output jadinya ya sekitar 0,737 sekian sekian sekian. Jadi prediksinya 0,7 ini apakah di atas 0,5 atau di bawah 0,5? Ternyata ya prediknya tuh di atas 0,5, maka prediksinya satu benar, jadi dia termasuk di kelas setosa. Nah, hasil akhirnya setelah semua 30 diuji, jadi hasilnya itu total sampelnya kita dapat 30, kita total benarnya 30, total salahnya 0, akurasinya 100%, total lossnya yang kita dapat dari 30 sampel itu ada 0,377 sekian, lalu ada average loss itu 0,01 sekian. Jadi model berhasil memprediksi dengan benar semua 30 testing yang belum pernah kita lihat sebelumnya atau belum kita masukkan ke trainingnya. Jadi satu hal yang menarik, meskipun akurasinya sudah 100%, total lossnya bukan 0. Kenapa? Karena lossnya itu dihitung dari Y-head yang continue, bukan dari label prediksi. Misalnya Y-head-nya itu 0,9 dengan target 1. Prediksinya sih sudah benar, tapi tetap ada loss kecil sebesar 0,01 mungkin sekian rata-rata, yang mana rata-rata loss per data itu mungkin hanya 0,0126 yang mungkin itu sangat kecil. Nah, bagian penutupnya, jadi kalau kita ringkas alurnya, itu sudah termasuk sebagai data masuk yang kita pakai dari X1 sampai X4, itu dikalikan dengan bobot, lalu jumlahkan dengan bias untuk mendapatkan si Z-nya, lalu diaktifasi dengan sigmoid untuk dapat nilai hidden neuron H-nya, atau kita singkat dengan H, lalu proses ini nanti diulang sampai dapat output Y prediksi yang kita tentukan. Lalu prediksinya ditentukan dari thresholdnya antara yang kita tentukan tadi 0,5, apakah dia lebih kecil itu 0, apakah dia lebih besar itu nanti antara 1, lalu error dan lossnya dihitung, lalu di training menggunakan back progression, memperbarui semua bobot, lalu di testing hanya dengan forward progression saja.
Nah, jadi dengan arsitektur sederhana 441 ini 4 input, 4 hidden, lalu satu output dan hanya 9 output training sekitar output. Model yang kita buat ini dengan dataset tersebut itu mampu mencapai akurasi sempurna hingga 100% di mana di data testing ini. Ini membuktikan bahwa neural network tidak hanya menghafal data training saja, tapi dia benar-benar tahu pola yang bisa digenerasikan ke data baru. Jadi dia nggak hanya tahu data ini training saja, kita kita berikan data baru, dia memprediksi dengan benar. Oke, untuk tahap selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, kita masuk pada kode program dari hasil arsitektur pada perhitungan neural network menggunakan Excel ya teman-teman. Di sini klasifikasi sentosa versus non sentosa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Datasetnya untuk import library-nya saya menggunakan ada NumPy, Pandas. NumPy ini gunanya untuk operasi matriks, Pandas itu untuk membaca dan menampilkan data, Matplotlib itu gunanya untuk grafik, dan sklearn atau scikit-learn itu untuk split data dan evaluasi, bukan untuk membuat model ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat kodenya ini teman-teman ya. Terus habis itu kita udah tentuin datasetnya sama dan import library-nya apa saja yang terpakai. Kita lanjut ke ngeload dan mempersiapkan datasetnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya di Excel. Kita kan mengambil 4 fitur, sepal length, width, dan length, dan petal width-nya. Nah, kita untuk targetnya itu sentosa sama dengan 1 dan non sentosa itu sama dengan 0. Ini kita menggunakan dataset bawaan sklearn, tidak perlu upload teman-teman. Dari sklearn database import load iris raw, load iris, df pd.dataframe iris raw. Setelah itu kita nge-encode teman-teman targetnya itu sentosa 1, dan jika sentosa maka nilainya akan 1, dan selain 0 itu atau lainnya itu non sentosa teman-teman. df target, df spesies, apply lambda x 1.0. Jika x sama dengan sentosa maka nilainya 1, jika nilainya 1 maka dia sentosa, kalau begitu else 0, jika bukan 0 berarti yang lainnya. Print dataset iris total NTF baris kolomnya, terus kita distribusi kelas, dan ini print spesiesnya teman-teman. Terus selanjutnya kita training variable train df ini kita stratified per kelasnya. Pertama train df, test df, dan test split datanya dengan size 0,2, random state-nya 42, dengan stratifi-nya df kita pakai spesies tadi. Kita selanjutnya train df sort value spesies reset indexnya drop true teman-temannya. Terus fiturnya tadi kita menggunakan fiturnya itu ada spell length, spell width, spell length juga, dan petal length dan petal width. Kita train train def featuresnya value, berapa value nya ini 120 data dengan 4 hidden, 4 input ya, di belakang ini. Terus y train nya targetnya jadi kan 1 sama 0 tadi teman-teman, value. Terus ini featuresnya value nya 34, dan untuk tesnya ini ya 30 data dengan 4 input 4 hidden. Terus targetnya juga sama, print split berhasil, training extract set 0 sampel sentosa ya transfer non sentosa semuanya. Terus selanjutnya fungsi kita gunakan fungsi aktivasi semuanya digunakan pada semua neuron hidden dan out nya.
Terus turunannya itu dipakai saat propagation. Ini teman-teman kita menggunakan fungsi sigmoid atau selalu di antara 0 dan 1. Return 1 dibagi 1 plus np.xp min x. Kita masih definisikan fungsi sigmoid, derivatifnya sig output. Ini kita pakai turunan sigmoid. Hasil sigmoid bukan z langsung ya teman-teman. Return sig output dikali 1 dikurang sig output. Kita visualisasikan hasilnya. Xvis np space dalam kurung min 8,8300 pic.x sama dengan plt.subplot. Ini teman-teman ya. Jika sudah, maka kita inisialisasi bobotnya. Nah, dan bobot yang diinisialisasi sama persis dengan file Excel yang sudah dijelaskan oleh teman saya agar bisa diverifikasi. W1 4,4, bobot dari 4 hidden neuron, biasnya 4, bisa 4 hidden neuron, weightnya 4,1, bobot dari 4 hidden ke 1 output, dan B2 itu bias outputnya. Hyperparameter kita menggunakan learning rate 0,5, threshold 0,5, dan dengan epoch sebanyak 200. Nah, teman-temannya weightnya bobot dari X1, bobot dari X2, bobot dari X3, dan bobot dari X4 dengan tipe float. Terus ini bias satunya seperti 0,1, 0,2, 0,15, dan min 0,1. Ini penjelasannya yaitu ini adalah angka dari bias H1, H2, H3, dan H4 nya. Terus weightnya ini teman-temannya bobot H lebih dari output atau enggak, bukan lebih dari bobot H itu asal dari outputnya dari untuk output. Terus bias keduanya ini bias outputnya to print. Selanjutnya kita forward pass hidden layernya ini teman-teman output bobot input dikali bobot ditambah bias sama dengan apa ini ya, saya lupa, sigmoid kayaknya, sigmoid z1 outputnya. Untuk rumus output layernya h dikali output h dikali w2 ditambah bias ya sama dengan sigmoid output dalam kurung outputnya. Ini teman-teman ya penjelasannya. Terus ini kita forward passnya teman-teman, ini untuk hidden layernya dan ini untuk output layernya perhitungannya, dan ini dengan tes dengan sampel pertama. Selanjutnya back propagation dan update bobotnya. Ini untuk rumus loss per simpelnya L sama dengan setengah dalam kurung T dikurang Y head pangkat 2. Ini hasil turunan dari bukan ya, ini rumus loss teman-teman. Terus delta outputnya delta 0 sama dengan dalam kurung Y head dikurang T dikali Y head dalam kurung 1 kurang Y head. Untuk gradiennya ini ya teman-temannya partial L dl per dw 2 sama dengan delta dikali H1 delta dikali H dl per dw sama dengan X dikali delta H. Untuk update gradiennya seperti ini ya teman-teman. Kita back propagation, fungsikan back propagation update nya xt ini ya head ini semuanya teman-teman. Back propagation ditambah update bobot untuk satu sampel dengan mereturn B1, B1, B2, B2 yang sudah diupdate. Ini perhitungan lossnya, terus ini perhitungan delta outputnya, dan ini delta pada hiddennya, dan ini gradien bobot outputnya, dan ini gradien bobot hiddennya teman-teman. Dan ini update gradien descent-nya. Selanjutnya ini teman-teman ya, selanjutnya kita training loop atau epoch teman-teman. Reset bobot nilai awal ini ya yang tadi yang di awal, history epoch, total loss, average loss, dan akurasinya teman-teman. Ini mulai training, learning rate, threshold, max epoch, and learn extrain ini teman-teman. For epoch in range kita melakukan looping ya teman-teman. For epoch in range 1
epoch plus 1, epoch loss correct sama dengan 0,0, 0,0. For in range len x train x, t sama dengan x train dalam kurung list y, y train dalam kurung list i, teman-teman. Yang pertama forwardnya ada itu tadi nilai awalnya, teman-teman. Z1 H2 ya Z1 H2 Z2 Y head sama dengan forward pass. Ini teman-temannya kita masukin dari apa ya fungsinya, kita definisi fungsinya ini teman-teman ini. Terus untuk prediksinya if Y head is 0 lebih dari threshold maka nilainya 0 sama dengan INT ini tadi ini inti mana dia tadi. Terus kan cek prediksinya, jika salah plus 1 lagi sampai benar, sampai nilai 1 atau mencapai akurasi 100%. Terus back propagation plus update nya ini teman-temannya, ini loopingannya juga. Terus selanjutnya kita memvisualisasi kurva hasil dari trainingnya, yang dimana grafik kiri loss menurun, model makin baik, grafik kanan akurasi meningkat, prediksi makin benar teman-temannya. Terus evaluasi data testingnya, selanjutnya ini confusion matrix dan klasifikasi reportnya teman-teman. Dari sini ada bobot akhir setelah trainingnya, hasilnya di sini teman-teman, dan ini prediksi data barunya yang kita akan prediksi nanti. Ini ya teman-teman. Ya berikut ini hasil perbandingan dari Excel dan kode programnya. Excel itu untuk bobot awalnya dia diisi manual di header sheet. Misalnya W1H1 yaitu nilainya 0,2, W2H1 nilainya min 0,4. Kalau menggunakan kode Python itu W1, W2, B1, B2 dan nilai identik dengan Excel. Nilai identik dengan Excel. Terus untuk forward passnya itu kalau di Excel tuh kolom terpisah tiap-tiap neuronnya, misal seperti ini teman-teman. Terus kalau di Python dia itu seperti ini, output sama dengan X dikali weight 1 ditambah bias 1, yang dimana ini menggunakan dot product matrix dengan semua neuron sekaligus. Terus aktivasi sigmoidnya, kalau Excel memakai rumus seperti ini, rumus Excel per cell. Kalau Python tuh memakai seperti ini, A1 sama dengan 1 bagi 1 plus np.exp min z1. Untuk forward passnya juga sama ya teman-teman ya. Untuk error dan lossnya itu mirip. Untuk rumus delta outputnya juga sama, delta hiddennya sama, bobot juga sama. Nah terus bedanya di iterasi training, untuk iterasi trainingnya sama. Kalau di Excel itu tiap baris sama dengan satu sampel, yang dimana bobot diperoleh langsung setiap sampelnya. Karena itu stochastic. Kalau kode Python itu memakai loop for xy in zip kayak gini contohnya, dan juga dia per sampel online, learning rate-nya sama, terus akurasi akhirnya itu sama teman-teman, mencapai kalau di Excel 100% pada epoch ke 9. Terus kalau di Python itu convergence secara per epoch, target akurasinya mencapai 100%. Nah kesimpulannya, neural network berhasil mengklasifikasi bunga dataset dari bunga iris, dimana target yang digunakan adalah sentosa dan bukan setosa, dengan menggunakan forward propagation dan back propagation berjalan sesuai teori yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Excel manual dan program konsisten. Dataset iris cocok digunakan untuk pembelajaran neural network dasar. Ya mungkin itu saja teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf.